siapa gerangan yang akan maju menjadi capres dan cawapres dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya lagi-lagi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, Ganjar Pranowo dan PDIP akhir-akhir ini memang menjadi tontonan menarik bagi rakyat Republik Indonesia. Di satu sisi, Ganjar Pranowo punya elektabilitas yang tinggi dari berbagai hasil survei untuk calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Namun di sisi lain, sepertinya PDIP masih belum ada kepastian untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 nanti dari PDIP. Dan sebagaimana telah berulang-ulang kita katakan bahwa untuk mencalonkan seseorang jadi capres atau cawapres di PDIP adalah merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, sebagaimana yang telah diamanatkan dan telah diberikan hak itu oleh anggota PDIP melalui Kongres. Namun sahabat sekalian, akhir-akhir ini kita lihat manuver-manuver dari Ganjar Pranowo cukup menyentak, seperti terkesan mendahului keputusan Ketua Umum PDIP sebagai pemegang mandat hak prerogatif dari PDIP. Hal yang paling mengejutkan sekali tentu adalah pernyataan Ganjar Pranowo akhir-akhir ini mengatakan siap jadi capres. Tapi Ganjar Pranowo bukan sampai hanya pada siap menjadi capres, tetapi ditambahnya jika PDIP merestui. Sebenarnya hal yang biasa, yang lazim dilakukan oleh seorang kader partai seperti Ganjar. Kalau dialasnya statementnya dengan mengatakan jika PDIP merestui. Tetapi tentu saja ini menjadi hal yang mendasar bagi PDIP setelah melihat langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo selama ini. Seperti adanya gerakan dari relawan Ganjaris dan relawan Ganjar Pranowo mania. Bahkan sudah ada deklarasi dari relawan Ganjar Pranowo. Dan semua ini secara politis tentu PDIP akan menilai ini adalah gerakan dari Ganjar Pranowo. Tidak bisa dikatakan ini hanya relawan saja. Pastilah ada gerakan dari Ganjar Pranowo. Demikian juga langkah-langkah Pranowo yang lain. Seperti langkah Pranowo melakukan kunjungan ke sejumlah provinsi baru-baru ini. Walaupun mungkin Ganjar mengatakan ini adalah dalam rangka konsolidasi keagama contohnya, atau dalam tugas-tugas sebagai gubernur. Tetapi secara politis PDIP jelas akan menilai ini adalah langkah politik yang dilakukan seorang Ganjar. Buktinya Sekjen PDIP Hasto Kristianto malah mengatakan agak keras dalam statementnya, memperingatkan agar kalau Ganjar keluar daerah ada izin dari PDIP. Ini cukup keras sebenarnya kalau dilihat dari segi politis.
Namun semua itu kelihatannya sudah clear dengan statement dari para petinggi PDIP termasuk dari Ganjar seperti yang dimuat oleh berita yang akan saya bacakan ini. Sebuah berita yang diturunkan Detik News dengan judul Perintah Jokowi dan Mega diungkit Ganjar usai PDIP beri sanksi. Berita ini hari Selasa tertanggal 25 Oktober 2022, berarti hari ini. Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo diklarifikasi dan diberi teguran lisan oleh DPP PDI Perjuangan gara-gara penyataan siap nyapres. Ganjar menyebut dirinya patuh dan mengungkit perintah dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Awalnya, usai diklarifikasi, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Dewan Kehormatan Partai Komarudin Walubun. Dia menyampaikan bahwa dirinya akan taat terhadap sanksi partai. Saya terima kasih dan dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan. Clearance pada statement saya dan tentu sebagai kader saya taat dan tadi diberikan sanksi lisan. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen juga bicara PDIP Perjuangan. Juga baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres, keputusan Ketua Umum, jadi semua pasti akan mengikuti, ujar Ganjar di DPP PDIP Jakarta Pusat, Senin tanggal 24 Oktober 2022. Ganjar lalu mengungkit tugas dari Presiden Jokowi soal pengendalian inflasi dan tugas dari Megawati soal mengatasi masalah stunting. Ganjar sependapat bahwa sebagai pemimpin daerah harus turun langsung ke lapangan. Saya orang yang setuju tadi yang disampaikan, mesti turun ke bawah mengurusi apa yang ada di daerah. Tentu hari ini kita berkaca mengendalikan inflasi dan ini bagian cara mendukung pemerintah nasional. Apa yang diperintahkan Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu, kata Ganjar. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan Ketua Umum yang juga kami bereskan, stunting tadi. Makan pendamping beras, lanjut dia. Ganjar mengatakan Pemprov Jateng sudah menyiapkan brida untuk riset. Ganjar juga sudah melakukan siaga bencana di tengah cuaca ekstrim. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi suatu krisis. Daerah sudah siap, itu yang kita kerjakan. Dan kami dari Jateng juga sudah menyiapkan brida sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya yang disampaikan Pak Sekjen kita terjemahkan yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang saat ini terjadi di mana-mana, ujar Ganjar. Ganjar selesai diklarifikasi dan diberi sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menegaskan dirinya tetap siap dicalonkan sebagai presiden jika memang partai mengusungnya. Saya orang diklat, semua kader mesti siap apapun, ujarnya dalam keterangan tertulis Senin 24 Oktober 2022. Kendati demikian, Ganjar mengatakan keputusan penentuan Capres 2024 tetap berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia menyebut keputusan Kongres yang dipimpin Megawati harus diikuti oleh semua kader. Jadi itu berita tentang hal Ganjar ini. Memang menarik, Ganjar kelihatannya belum lagi buntu jalannya untuk capres. Dan kita melihat
DPP PDIP masih menimbang apakah Ganjar yang akan dimajukan untuk capres ataukah Puan Maharani yang akan dimajukan untuk capres atau cawapres, ataukah Ganjar akan dipasangkan dengan Puan Maharani untuk maju dari partai PDIP. Sebab melihat kalkulasi suara PDIP hasil pemilu 2019 dan juga melihat suara Jokowi ketika memenangkan Pilpres 2019, bisa saja memungkinkan PDIP maju sendiri dengan calon sendiri. Namun demikian, kita melihat Ganjar sebagai seorang kader patuh dia kepada ketentuan PDIP. Dan Ganjar sebagai seorang kader juga patuh menjalankan arahan dari Ketua Umum PDIP berikut sebagai seorang gubernur. Dia juga patuh menjalankan instruksi atau arahan dari Presiden Jokowi. Namun yang jelas kita ke depan masih melihat siapa gerangan yang akan maju menjadi capres dan cawapres dari PDIP. Mari sama kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.